Oke, kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, suara saya jelas terdengar ya? Jelas, Bu. Oke. Hari ini kita memajukan jadwal kuliahnya karena kebetulan besok saya ada agenda lain, khawatir jadi waktunya tidak cukup dan terburu-buru untuk melaksanakan kelas ini. Mahasiswanya di kampus ya? Tadi Habis di ada kelas offline. offline, Bu. Iya. Kelas offline apa? Bu, tadi ada kelas offline. Al-Islam 3. Oke. Jadi semuanya di kampus. Harus kalau offline bisa ya berarti tadi ya, Fadil. Iya, bisa Ibu. Oke, nggak apa-apa ya, kita online aja ya. Ada gangguan nggak dengan sinyalnya? Mungkin bisa nyari spot masing-masing dulu ya. Aman, Pilih Ibu. spot Sinyalnya aman. Ya. Sudah nyaman dengan posisi masing-masing? Sudah, karena biasanya sinyalnya kurang baik di sana. Pakai sinyal masing-masing aja ya. Oke, untuk daftar hadirnya, karena jadwal kuliahnya masih besok, jadi daftar hadirnya saya simpan secara manual dulu ya. Di sini mahasiswanya ada 13, yang seharusnya ada 15. Siapa yang belum hadir ya? Vivi 14. Safina sudah hadir belum kayaknya ya? Untuk Vivi Safina. Vivi dia pindah ke kelas reguler, Ibu. Oh gitu. Jadi ada Ya. 14 saja ya? 14 ya? Berarti yang Ya, belum Ibu. satu lagi siapa nih? Yang belum hadir satu lagi siapa nih? Naila sudah ada? Kita kayaknya, Bu. Sudah, Bu. Naila sudah. Oke, sambil menunggu yang satu lagi, seperti yang telah kita diskusikan di minggu lalu, bahwa di awal sesi akan ada selalu pembacaan beberapa surat pendek ya dari mahasiswa. Mungkin saya akan minta Sekar Ayu. Nah, yang kameranya belum on, mungkin boleh on. Ya, Sekar Ayu, tolong dibaca surat Al-Fatihah. Teman-teman yang lainnya boleh menyimak ya. Al-Fatihah. Mari teman-teman kita membaca Al-Fatihah bersama-sama. Enggak, Sekar aja yang baca. Iya. Heeh. Sekar aja yang baca, yang lain menyimak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih Sekar. Yuanita boleh dibaca lagi surat Al-Fatihahnya. Surat Al-Fatihah ya. Ya, Ibu. Baca surat Al-Fatihah, Yuanita. Kamu di kampus ya? Yuan, halo. Freezing ya, diganti dengan Fadil. Ayo dia coba dia. Oh, patah-patah sinyal. Fadil, silakan surat Al-Fatihah. Saya, Bu. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Oke, sekali lagi ya Al-Fatihahnya. Lisma, Dila boleh. Ya, Lisma. Silakan Lisma. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Virgi dibaca. Gi dibaca artinya. Ya, Bu. Lihat di screen aja ya, saya share ya. Ya. Silakan Gi. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Masya Allah dalam Benar Allah dengan segala firman-Nya. Sekarang tolong dibaca surat An-Nas. Aisyah Hamilat. Aisyah, silakan Aisyah. Terima kasih Gi. Aisyah baca surat An-Nas Aisyah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallah. Oke. Barakallahu azim. Satu kali lagi coba tolong dibaca. Ananda Kezia. Silakan Ananda. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Audi, dibaca artinya Audi. Iya, Ibu. Katakanlah Nabi Muhammad aku berlindung kepada Allah. Ya Audi. Suaranya tidak jelas saya. Audi. Kedengaran jelas, Bu? Katakanlah Nabi Muhammad. Kalau aja deh. Mana Audi? Halo Audi. Coba Audi ulangi Audi. Nah, oke, sudah. Silakan. Katakanlah Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan, pembisik yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Dari Sadaqallahul azim, Maha Allah yang Maha Agung. Terima kasih Audi. Tadi pembacaan surat An-Nas dari Aisyah ya. Ketika baca surat di ayat kedua, Malikin Nas itu mainnya tidak panjang ya. Malikin Nas, bukan Malikin Nas, tapi Malikin Nas. Mungkin di versi berikutnya
Saya akan tambahkan koreksi. Lalu tadi saat di surat Al-Fatihah, meskipun kita sudah terbiasa membaca, namun saya mendengar masih dibaca secara terburu-buru dengan makhraj yang kurang tepat. Ini karena cuma mata kuliahnya IKM ya, bukan Al-Islam. Jadi saya nggak bisa memperbaiki atau meluruskan satu persatu gitu ya. Oke, di sesi kedua ini kita awali dengan Al-Fatihah dan An-Nas. Di minggu depan mungkin Al-Falaq dengan Al-Ikhlas. Ya, saya akan minta secara bergantian membacakan surat dan artinya. Oke. Kemudian untuk hari ini materinya adalah melanjutkan dari materi yang kita sudah diskusikan di minggu lalu, yaitu tentang Introduction to Public Health, apa saja yang dimaksud dengan kesehatan masyarakat. Lalu kemarin sempat ada pertanyaan ya. Bentar, saya share screen dulu. Isam kamar mandi. Oke. Udah lengkap ya 14 ya. Saya izin lock. Mudah-mudahan sinyalnya nggak ada yang jelek ya. Oke. Bisa dilihat kah? Bisa kelihatan? Oke, terakhir minggu lalu ini ya. Bener nggak? Ya, ada pertanyaan ini ya. Jadi waktu itu yang jawab siapa ya? Saya lupa. Aisyah juga ya, kalau nggak salah ya. Saya. Iya, Aisyah Hamilat Rizki. Kemarin jawabannya adalah groups of people. Ya, benar atau salah? Public health aims to provide. Mari kita lihat. Ya, groups of people. Benar ya. Sekelompok orang. Ya, kelompok kumpulan orang. With the right to be healthy and live in conditions that support health. Mereka punya hak untuk hidup secara sehat dan tinggal di lingkungan yang mendukung kondisi sehatnya mereka, gitu ya. Ini tujuan dari kesehatan masyarakat, oke? Ya, tujuan dari kesehatan masyarakat. Nah, kita lanjutkan. Ada knowledge check yang kedua. Silahkan dibaca. Or on is a disease occurrence among a population that is in excess of what is expected for a given time and place. Ini apa? A pandemic, B intervention, C epidemic or outbreak, D prevention. Yang mana? Kira-kira. Jika dilihat artinya, Aulia Nurcantika artinya apa nih? Titik-titik adalah C bukan Bu. penyakit yang diartikan dulu pertanyaannya. Penyakit yang Penyakit yang berada di antara populasi eksis atau dalam eksis? suatu tempat dan waktu. Eksis yang terjadi secara luas, berlebihan atau melewati apa yang seharusnya terjadi pada given time and place, itu waktu dan tempat tertentu. Kira-kira jawabannya apa ya? Coba saya tanya. Enak nih dikit nih orangnya. Hisam udah kembali belum?
Bisa masih di toilet? Hisham? Cindy? Halo Cindy. Sudah sehat Iya, Bu. Cindy? Alhamdulillah Minggu udah, lalu Bu. tidak hadir ya, sudah sehat. Sudah di wilayah kampus atau masih di rumah? Hadir Ibu. Cindy, saya sekarang manggilnya Gimana, Bu? Cindy. Cindy. Masih di rumah atau sudah di daerah kampus? Saya udah di kosan, Bu. Oke, udah di kosan ya. Oke, Cindy, kira-kira jawabannya apa ya? Saya bukan, Bu. Apa? C. C itu epidemic or? Epidemic outbreak. Ya, epidemic or outbreak. Ya, jawabannya benar ya. Jadi ini C ya, epidemic or outbreak. An epidemic or outbreak is a disease occurrence among a population that is in excess of what is expected for a given time and place. Minggu lalu sudah dibahas. Jadi satu tanda terjadinya suatu penyakit yang jumlah kasusnya itu melebihi batas atau melebihi jumlah yang normal pada suatu waktu tertentu gitu, itu disebutnya epidemik atau outbreak ya, ada letusan atau epidemik. Nah, kemudian kita akan berdiskusi tentang sejarahnya public health ya, sejarah kesehatan masyarakat, the history of public health. Jadi diawali sejak 500 tahun BCE apa? Ada yang tahu BCE? Before? Before century era, Ibu. Nah, before the Christian era ya, sebelum Masehi ya, SM kalau kita. Before Christian era. Jadi kan penanggalan Masehi itu kan dari zaman Nabi Isa ya. Zaman Nabi Isa ya. Nah, ini berarti 500 tahun sebelum Masehi. Nah, dulu ternyata sejak dulu itu kaum Romawi, bangsa Romawi dan bangsa Yunani itu pernah melakukan praktik pengukuran sanitasi lingkungan ya, yang masih sangat sederhana sekali. Mengukur sanitasi lingkungan dulu itu jelas ya, teknologi masih belum maju seperti sekarang. Nah, kemudian di tahun 1840-an ya, di tahun 1840 itu sekitar 2 abad atau berapa abad setelah itu ya, the Public Health Act of 1848 was established in the UK. Saya bilang kalau kiblatnya ilmu kesehatan masyarakat itu ada di UK, United Kingdom. Kalau secara umum bidang medis ya, bidang kedokteran khususnya adalah kedokteran barat, itu kan juga berasal dari Eropa, yang kalau kita tarik sejarah Islamnya adalah tokoh bapak kedokteran dunia, salah satunya adalah Ibnu Sina yang merupakan seorang muslim. Ya, teman-teman sendiri tahu ya. Tetapi itu Ibnu Sina sendiri lebih kepada dunia medis gitu ya, bidang ilmunya kedokteran medis. Nah, kemudian untuk konsep kesehatan masyarakatnya sendiri itu di tahun 1948. Jadi dulu itu di Inggris itu menyediakan semacam tempat ya yang memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan edukasi tentang kebersihan tangan gitu ya, tentang kebersihan tangan. Jadi sanitasinya masih sangat terbatas. Nah, kemudian di tahun 1970 itu dibentuk namanya The Environmental Protection Agency. Itu di US, di Amerika Serikat. Jadi mereka mulai membuat sebuah agensi atau lembaga yang merumuskan bagaimana standar kualitas air, tanah, dan udara yang baik bagi masyarakat gitu. Ya, ini masih jadi konsep dasarnya dulu dari faktor lingkungan ya, lingkungan, sanitasi. Nah, kemudian terjadi beberapa kasus penyakit ya
Teman-teman tahu tidak bahwa ternyata sejak dulu, ya sejak zaman Nabi siapa yang punya ujian dan cobaan berat diberikan penyakit parah, penyakit kusta, tahu? Nabi siapa? Nabi Ayub. Nabi Ayub, Ibu. Nabi Ayub. Ya, Nabi Ayub ya. Nabi Ayub itu mengalami penyakit parah yang kita kenal sekarang sebagai penyakit kusta. Artinya, sebenarnya ya sejak dulu itu penyakit sudah ada ya, namun ilmu pengetahuan manusia lah yang belum sampai gitu ya untuk mengetahui, mengidentifikasi, mencari obat dan mencari tahu bagaimana upaya pencegahannya. Nah, ini karena dokumentasinya, sejarahnya didokumentasikan oleh kaum yang berada di wilayah Amerika Serikat dan Inggris atau Eropa gitu ya, sehingga mungkin histori historikal yang bersifat ditemukan atau berasal dari sejarah Islam itu lebih di skip gitu ya, lebih di skip sehingga kita seringkali terpapar informasi sejarah kesehatan dari sudut pandang orang Barat gitu. Sehingga ini yang saya sampaikan memang berasal dari buku-buku yang esensial public health yang memang dikarang oleh orang Barat. Nah, dulu di tahun 1918 itu sudah terjadi pandemi flu, influenza. Nah, influenza ini jangan kamu bayangkan seperti penyakit flu yang kamu rasakan setiap bulan, misalnya ya, batuk, pilek, bersin, demam gitu kan. Nah, influenza ini dulu karena virusnya itu tergolong baru, kemudian belum ada vaksinnya gitu ya. Dan gejala yang muncul ini memang kebanyakan kan menyerang pada mereka yang tinggal di negara 4 musim. Jadi virus flu ini sangat senang dan sangat mudah sekali berkembang biak di cuaca yang dingin ya. Mulai musim gugur, kemudian ke musim dingin itu biasanya puncaknya penyakit flu dan sampai 500 juta karena virus flu ini sangat mudah menular ya. 500 juta penduduk di seluruh dunia ini mengalami atau menderita penyakit flu. Jadi kalau sekarang kita sebutnya sebagai flu musiman. Ya, influenza flu musiman. Kalau batuk pilek biasa itu kalau istilah medis namanya selesma. Ternyata jenis virusnya berbeda, teman-teman, gitu ya. Kalau flu, influenza ini gejalanya lebih parah. Kamu pernah sakit flu yang pusingnya kepala berat, demam tinggi, meriang sampai nggak bisa bangun gitu ya, batuk tuh sakit tenggorokan parah gitu ya, pilek hidung mampet tuh sampai sakit di kepala. Nah, itu disebut flu musiman atau influenza. Nah, kemudian di tahun 1955, sebelumnya saat itu banyak sekali ditemukan anak-anak yang cacat. Ya, mungkin teman-teman masih tahu bahwa polio merupakan satu penyakit lama, ya, satu penyakit lama yang di tahun 1955 baru ditemukan vaksinnya. Jadi sebelum tahun 1955 itu banyak sekali anak-anak yang tumbuh kemudian dari lahir dia tumbuh sehat, lalu di usia balita atau di usia sekolah tiba-tiba terinfeksi suatu penyakit yang menyebabkan lumpuh layu, tidak mampu berjalan. Nah, setelah diteliti agennya adalah virus ya. Jadi tahun 1955 itu para ilmuwan berhasil membuat vaksin untuk mencegah terjadinya polio yang sampai sekarang vaksin itu masih digunakan dan dikembangkan teknologinya hingga tahun ini ya. Makanya kenapa banyak sekali negara-negara maju yang sudah berhasil mengeradikasi polio. Nah, eradikasi itu adalah menghilangkan kasus baru ya, menghilangkan kasus baru polio di suatu negara, tidak ada yang sakit dan virusnya tidak ada gitu ya. Jadi virusnya tidak ada di di ruang terbuka, di udara, di tanah, di air itu tidak ada, tapi masih ada di laboratorium virusnya. Makanya kenapa vaksinnya masih terus dibuat. Karena apa? Karena eradikasi ini belum terjadi di seluruh negara. Jadi kalau seluruh negara sudah berhasil mencegah terjadinya polio, sampai virus polionya sudah musnah, itu baru yang ada di laboratorium juga dihancurkan. Disebutnya extinction, ya. Menghancurkan, menghilangkan suatu penyakit sampai ke agen penyebabnya. Nah, ini inisiasi eradikasi polio itu di launching pada awalnya di tahun 1988. Nah,
Itu ada di abad ke-19-20 ya. Kemudian di abad 21, nah mulai lagi muncul penyakit baru yang disebut HIV. Ya, kalau teman-teman belajar itu HIV itu muncul di tahun 1985 kalau saya tidak salah ingat ya. Itu ditemukan di US gitu ya, di Amerika Serikat pada kelompok G gitu. Nah, ini sampai tahun 2001 ternyata 34 juta orang di dunia menderita HIV, yang mana kita tahu bahwa ketika seseorang sudah terinfeksi HIV mereka tidak akan sembuh ya, mereka akan menyandang status penderita atau penyandang ya, survivor HIV sampai akhir hayatnya gitu ya. Nah, ini semakin ke sini penderita HIV itu semakin bertambah jumlahnya. Kemudian itu adalah sejarah pandemi. Lalu terjadi juga berbagai macam persiapan untuk respon terhadap bencana. Jadi bumi itu merupakan satu planet yang wilayahnya sebagian besar adalah lautan, ya. Sebagian besar adalah air, berapa 2/3 ya. Sepertiganya adalah daratan. Yang artinya apa? Ketika jumlah air itu banyak, maka ada kemungkinan terjadinya bencana yang disebabkan oleh air. Nah, daratan yang ditempati oleh manusia juga ternyata memiliki lokasi-lokasi yang rawan terhadap bencana alam lainnya seperti gunung berapi, ya. Lalu gempa bumi, gitu kan, tanah longsor dan lain-lain yang ternyata di bawah lapisan bumi itu terdapat lempeng-lempeng bumi yang terus bergeser. Nah, di awal sekali dulu ya terjadi banyak persiapan oleh para ahli kesehatan untuk menghadapi bencana. Ya, teman-teman tahu bahwa dulu sempat terjadi warfare. Jadi perang dengan menggunakan agen biologis yang mana belum diatur secara etik ya, bahwa ketika ada permusuhan antar negara, peperangan antar negara itu nggak boleh pakai agen biologis untuk menyerang, senjata biologis untuk menyerang. Dulu plak. Kamu tahu nggak penyakit plak itu apa? Nah, penyakit plak itu dulu dipakai untuk senjata ya, yang digunakan untuk menyerang namanya apa? The Siege of Kaffa. Ya, ini tahun berapa ya? Waktu itu tahunnya nggak disebutkan. Ya, kemudian di tahun 2001 itu kasusnya 9/11, ingat ya teman-teman di US, udah lahir belum? Baru lahir ya? Belum lahir. Saya belum. Dulu saya umur 11 tahun, jadi tuh nggak tahu sih ya itu sebuah rekayasa atau bukan, yang pasti ada dokumentasi videonya sangat jelas ya ketika ada rekaman yang betul-betul menyorot pesawat menabrak gedung gitu ya. 9/11 kan kalau bencana di mana-mana sampai sekarang pun yang zaman canggih kok terjadi bencana pesawat jatuh atau apa, itu kan videonya nggak sengaja pasti ya. Nggak sengaja penduduk sekitar yang merekam, nggak sengaja. Jadi kan kayak videonya mencong-mencong atau apa gitu ya. Nah, ini tuh video yang terjadi di 9/11 saat itu sangat bagus gitu, ngikutin dari si pesawat jalan sampai nabrak ke gedung. Saya nggak tahu itu sebuah apa namanya rekayasa atau bukan, tapi sejak saat itu di tahun 2001 ya ketika terjadi 9/11 di Amerika sendiri itu sudah membentuk public health surveillance ya, jadi surveillance kesehatan masyarakat, kesiapsiagaan bencana. Jadi bencana yang dimaksud ini adalah bukan hanya bencana alam tapi juga bencana buatan manusia ya, man-made disaster. Jadi ada natural disaster, ada man-made disaster. Kalau natural disaster itu ada bencana alam, man-made itu adalah bencana hasil buatan manusia. Kayak banjir, ya, banjir itu ada dua macam. Ada yang natural disaster, ada yang man-made disaster, gitu ya. Kemudian di Amerika Serikat sendiri itu juga sering kali terjadi badai ya, hurricane, ya, badai. Nah, salah satunya adalah badai Katrina yang parah. Nah, itu mereka membuat sebuah pelayanan emergency, surveillance kesehatan masyarakat, dan menyediakan layanan kesehatan dan layanan penanganan penyakit akibat badai tersebut. Gitu. Ini historinya. Kemudian apa namanya, bagaimana tentang histori untuk membuat kebijakan pencegahan penyakit. Nah,
kebijakan pencegahan penyakit ini itu sudah ada sejak tertulis di Book of Leviticus. Nah, teman-teman boleh mencari apa itu Book of Leviticus. Itu terjadi 1500 tahun sebelum Masehi. Ya, jadi itu dipercayai bahwa Book of Leviticus merupakan buku pertama ya yang ditulis di dunia yang berisi tentang kode-kode penyakit gitu ya, masalah kesehatan saat itu dan bagaimana cara mencegahnya. Namun masih sangat sederhana sekali. Nah, lalu selain itu apa? Ada yang namanya International Health Regulation yang teman-teman nanti akan dalami di kesehatan global. Dapat ya kesehatan global ya di semester 2 ini. Nah, tentang tobacco laws. Nah, tobacco laws ini ada yang namanya FCTC, Framework of Convention on Tobacco Control. Jadi dikeluarkan oleh WHO ya yang merupakan satu kesepakatan internasional dan bersifat sedikit memaksa negara-negara anggota WHO untuk menandatangani dan menyetujui kesepakatan tersebut. Untuk membatasi, intinya adalah membatasi penjualan dan konsumsi tembakau di negaranya. Tembakau disebutnya tobacco, jadi bukan cuma rokok. Semua produk yang mengandung tembakau itu harus dibatasi. Kayak gitu, ya. Nah, dulu diawali hanya di tempat-tempat umum gitu ya. Kemudian peraturannya berkembang dan di Asia Tenggara sendiri, teman-teman tahu tidak bahwa hanya ada satu negara yang belum menandatangani FCTC sampai dengan sekarang. Siapa? Negara mana? Ada yang tahu? Naila tahu nggak? Asia Tenggara negara apa yang menjadi anggota WHO namun belum menandatangani kesepakatan FCTC ya, pembatasan penjualan dan konsumsi tembakau, yaitu Indonesia. Indonesia, tadi lo ketawa. Indonesia belum berani dulu hampir. Zaman menterinya itu Bu Endang Rahayu almarhum ya, sudah meninggal, Menteri Kesehatannya, tapi nggak jadi. Di awal-awal era Jokowi itu udah hampir ditandatangani lagi, tapi nggak jadi lagi gitu ya. Saya nggak tahu, mungkin karena banyak tekanan. Karena aturannya sangat ketat. Jadi di bungkus rokok itu harus memuat 75% gambar dampak penyakit akibat rokok. Itu baru dibungkus rokok. Terus rokok tidak boleh dijual eceran, rokok itu nggak boleh ada iklannya di billboard sama sekali, ya billboard manapun. Rokok itu tidak boleh dipromosikan pada lembaga pendidikan, macam-macam lah. Nggak boleh ada di TV gitu ya, pokoknya nggak boleh diiklankan sama sekali yang aturannya mirip dengan aturan minuman keras beralkohol. Nah, itu Indonesia belum mampu untuk menandatangani kesepakatan itu. Nah, kemudian ada pencegahan melalui kebijakan untuk mencegah obesitas. Ini juga terjadi di negara-negara maju. Kalau di WHO sendiri itu masih berupa anjuran, ya, masih berupa anjuran. Jadi food labeling and promotion of physical activity. Jadi food labeling ini yang pertama adalah setiap industri makanan atau minuman kemasan wajib mencantumkan kandungan nutrisi dan komposisi zat yang ada di dalam makanan atau minuman tersebut ya. Itu wajib di Indonesia sudah berlaku. Misalnya kalorinya berapa persen, garamnya berapa persen, gulanya berapa gram gitu ya. Kemudian proteinnya berapa persen dan seterusnya. Dan anjuran untuk melakukan physical activity. Apa itu physical activity? Ada yang tahu nggak? Sawa, apa itu physical activity? Aktivitas fisik, bergerak, olahraga. Olahraga, bergerak gitu ya. Physical activity itu seperti itu. Nah, FYI, teman-teman boleh mencari tahu lagi lebih lanjut bahwa di tahun depan rencananya ya, jadi Indonesia mulai akan menerapkan cukai seperti cukai yang diterapkan pada rokok, tembakau dan tar ya. Tembakau dan sini ada yang merokok, pernah lihat bungkus rokok ya? Itu suka ada label cukainya tuh. Ya, label cukai rokok ini mengandung berapa gram tar dan tembakau gitu dengan cukai sekian ribu rupiah gitu ya. Nah, itu nanti di tahun depan minuman yang berpemanis ya yang mengandung gula
itu akan dikenakan cukai juga, sehingga secara otomatis nanti harganya akan naik gitu. Itu ketentuan dari pemerintah. Kenapa bisa demikian? Karena untuk upaya mencegah terjadinya obesitas. Jadi kasus obesitas itu pada anak-anak dari balita gitu ya, anak usia sekolah kemudian remaja ke dewasa semakin tahun semakin bertambah prevalensinya gitu, sehingga perlu dibuat aturan atau kebijakan untuk mencegah terjadinya peningkatan kasus obesitas lagi. Kira-kira begitu. Ini ada histori tentang upaya-upaya pencegahan yang dilakukan melalui kebijakan. Ya, makanya kenapa nanti orang-orang Kesmas itu belajar dasar kebijakan kesehatan ya. Ada ya mata kuliahnya ya, dapat nggak di semester ini ya kan? Kenapa? Karena ternyata kaitannya dengan itu. Nah, teman-teman boleh lihat di sini dari yang tadi kita diskusikan mana yang termasuk ke dalam masalah kesehatan masyarakat yang dalam sejarahnya pernah terjadi pandemi. Sick of Kava, kemudian influenza, polio, Hurricane Katrina, yang mana? Coba saya tanya yang belum saya tunjuk, Alifa. Nah, Alifa Syifa. Syifa ya, kalau nggak salah panggilannya ya. Silakan. Jawabannya yang mana kira-kira? Ini satu orang yang keluar siapa ya? Influenza. Silakan. Influenza. Oke, ada jawaban yang lain selain influenza? Alifa sudah. Ya, Alifa mau menambahkan? Jawabannya boleh lebih dari satu. Influenza sama polio. Ya, influenza dan polio. Lisma, do you have another opinion? Another answer? Lisma? Enggak, Sama. Syam? Nothing, Miss. Sama. Sama ya. Oke, let's check. Ya, the answer is influenza and polio ya. Hurricane itu disaster ya, disaster prevention. Sick of Kava itu mulai pencatatan yang masuk ke dalam sistem surveillance. Oke, Sick of Kava. Oke, nih ya. Nah, dari historinya ada yang mau tanya dulu? Cukup jelas? Oke, cukup jelas ya. Oke, sekarang kita mau membahas tentang pendekatan yang dilakukan oleh bidang kesehatan masyarakat. Kayaknya ada satu slide yang hilang yang perlu saya sampaikan, perbedaan antara medical approach dengan public health approach. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ya, jadi ketika kita kesehatan masyarakat menghadapi suatu masalah kesehatan, baik itu penyakit gitu ya, maupun kematian gitu. Nah, apa yang mesti dilakukan? Yang pertama adalah kita melakukan sebuah surveillance. Nah, surveillance ini adalah sistem, ya. Surveillance ini adalah sistem yang dilakukan berkelanjutan. Diawali dengan apa? Diawali dengan melakukan pencatatan. Oke, pencatatan itu artinya apa? Pencatatan itu artinya misalnya di sebuah negara itu sudah memiliki fasilitas kesehatan nih seperti puskesmas ya, rumah sakit gitu ya. Terus ada klinik-klinik. Nah, itu kan suka ada pasien yang datang berobat kan. Ya, ketika berobat kemudian diperiksa, menyampaikan keluhannya entah sakit kepala, batuk, pilek atau apa, diare dan lain-lain, itu kan ada recordnya. Ya, makanya kalau kamu berobat ke rumah sakit ada namanya medical record. Ya, nah medical record itu merupakan satu jenis pencatatan. Ya, pencatatan masalah kesehatan masyarakat. Dari sistem pencatatan itu kemudian dianalisis. Nah, pencatatan itu kan dilakukan secara berkala terus-menerus ya, dianalisis. Dianalisis secara berkelanjutan dan diinterpretasi datanya. Oh, ternyata misalnya kalau pada musim penghujan, pasien yang datang dengan keluhan diare itu lebih banyak dibandingkan saat musim kemarau. Sehingga kita bisa melihat pola bahwa penyakit diare itu terjadi paling banyak saat musim hujan, gitu ya. Nah, kemudian habis dilakukan pencatatan dan analisis data, kita bisa memprediksi, oh berarti musim hujan ke depan gitu ya. Musim hujan ke depan kemungkinan akan terjadi. Maka ini masalah diare nih. Nah, maka apa yang mesti dilakukan? What is the cause? Kira-kira kenapa musim hujan itu kok banyak orang datang dengan masalah diarenya gitu ya.
risk factor identification. Jadi public health approach itu pendekatan Kesmas mengidentifikasi faktor risikonya. Kenapa bisa diare? Gitu. Kira-kira kenapa sih bisa diare di musim hujan? Lebih banyak kasusnya? Naila, menurut Naila gimana? Kenapa musim hujan itu lebih banyak masalah kasus diare? Naila, menurut Naila gimana? Menurut saya kan kalau hujan itu banyak wilayah yang kena banjir. Terus banyak orang yang kekurangan air bersih. Oke, Terus itu bisa menjadi kekurangan air suatu penyebab. bersih. Ya. Oke, kalau musim hujan kira-kira air bersihnya banyak nggak? Maksudnya jika kalau orang kan kalau hujan banyak orang yang kena banjir. Gimana Naila? Kalau musim hujan banjir. Ya, kemudian air bersihnya orang-orang yang terkena banjir itu mungkin banyak yang kekurangan air bersih. Gitu. Kekurangan air bersih. Oke. Nah, pertama, saat kita mendapatkan suatu masalah, ya diare, kita mesti tahu dulu apa yang menyebabkan. Jadi dalam Kesmas itu ada dua macam. Ada yang namanya etiologi, ya, ada yang namanya risk factor, faktor risiko. Etiologi ini adalah penyebab mutlak. Diare itu hanya terjadi jika ada kuman, bakteri, virus gitu ya, yang masuk ke tubuh manusia, yang kemudian menyebabkan manusia itu diare. Itu etiologi, penyebab mutlaknya gitu. Nah, kemudian tadi Naila bilang, musim hujan itu suka banjir gitu kan, sehingga airnya tercemar gitu kan. Kemudian memungkinkan orang kekurangan air bersih karena kekurangan air bersih ini seringkali terjadi di musim kemarau sebenarnya ya Naila ya. Tapi kalau di musim penghujan itu karena volume air lebih banyak, ya kemudian apalagi misalnya daerah perkotaan atau sanitasinya yang kurang bersih gitu. Nah, si virus atau bakteri penyebab diare ini akan semakin mudah ya masuk ke dalam tubuh manusia gitu. Ya, karena dia terpapar banjir itu tadi misalnya ya, atau misalnya ternyata sumber air bersihnya dari tada hujan, atau misalnya dari selokan-selokan yang kurang bersih, atau dari makanan-makanan yang ternyata tidak diolah dengan sanitasi yang baik gitu ya. Nah, itu merupakan faktor risiko. Oke, sanitasi yang kurang baik, musim hujan, ya, kemudian daerah rawan banjir misalnya ya, itu merupakan faktor risiko yang dapat membantu agen penyebab penyakit sebagai etiologi, ya, virus atau bakteri penyebab diare bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, ini namanya risk identification. Ya, risk identification, ya, mencari tahu apa penyebabnya, baik penyebab secara langsung, ya, faktor penyebab mutlaknya, ataupun identifikasi faktor risiko lainnya. Nah, kemudian setelah mengidentifikasi, kita evaluasi, intervention dan evaluation. Oke, di musim penghujan ini banyak yang diare, terutama kelompok balita misalnya ya, balita dan lansia misalnya. Mereka rentan loh gitu kan. Terus tindakan apa saja yang sudah dilakukan oleh puskesmas setempat atau tenaga kesehatan setempat gitu ya. Oh, baru ada pemberian cairan tambahan atau oralit misalnya ya. Jadi yang berobat saja dikasih oralit gitu. Nah, tapi di tahun depannya setiap musim penghujan lagi ternyata masih banyak yang kena diare juga gitu. Apakah pemberian oralit saja cukup? Nah, itu dilakukan evaluasi. Untuk mengurangi jumlah kunjungan akibat diare, ini nggak cukup loh kita ngasih oralit aja, karena oralit itu diberikan ketika mereka sudah sakit gitu kan. Ya, ketika mereka sudah sakit, padahal kan mestinya apa? Diberikan upaya pencegahan ya. Oh, berarti kayaknya nih terjadinya diare ini kan tingginya misalnya saat diidentifikasi adalah pada pemukiman yang sanitasinya kurang baik ya.
aliran air bersihnya kurang lancar gitu ya, buangannya mampet, banyak sampah misalnya, kemudian perilaku masyarakatnya juga kurang sehat. Nah, apa yang perlu dilakukan? Nah, perlu ada intervensi tambahan. Oh, kayaknya masyarakat sini tuh perlu diedukasi dulu gitu ya, gimana sih perilaku hidup bersih dan sehat supaya tidak mudah terinfeksi penyakit diare gitu kan. Nah, berikan intervensi yang baru ya, buat rencana intervensi yang baru lalu diimplementasi. Ya, diimplementasi. Oke, mulai bulan depan kita mesti datangi Posbindu atau Posyandu di wilayah tersebut supaya orang tuanya gitu ya terpapar edukasi yang baik tentang pencegahan diare. Gimana cara cuci tangan dengan sabun sebelum makan gitu ya dan setelah buang air dan lain-lainnya gitu kan. Nah, ini bentuknya implementasi gitu. Lalu dievaluasi lagi setelah itu dan biasanya dampaknya baru bisa dilihat di musim penghujan berikutnya. Ada nggak perubahan perilaku yang pada akhirnya menurunkan kasus diare di wilayah tersebut? Itu disebut pendekatan kesehatan masyarakat. Kira-kira kebayang nggak sama teman-teman? Prosesnya panjang ya. Prosesnya panjang. Jadi biasanya orang-orang datang berobat itu merupakan satu contoh atau satu bentuk laporan data yang bisa kita tindak lanjuti. Jadi yang menindaklanjuti ini orang public health. Posisi dokter adanya di depan sini, menerima pasien-pasien yang sakit. Kebayang, kita kerjanya ada di mana? Kita kerjanya adalah dari mereka yang sakit ini bisa kita evaluasi, namun yang kita intervensi bukan mereka yang sakit. Populasi yang datang dari mereka yang sakit tapi yang masih sehat. Ini jangan sampai yang sehat-sehat ini besoknya sakit lagi kayak mereka gitu loh. Ini loh target kita. Ini namanya bentuk pendekatan kesehatan masyarakat. Kebayang bedanya teman-teman? Oke, ya. Ini tadi yang saya bilang, ini implementation. Nah, maka karena tadi ada tahapan yang begitu panjang gitu ya, ada tahapan yang begitu panjang dalam pendekatan kesehatan masyarakat, ternyata ada core science-nya ya, bidang ilmu inti di dalam kesehatan masyarakat. Ini tools. Ya, ini tools. Ini yang saya bahas di sini tools bukan cabang ilmu. Yang cabang ilmu nanti yang saya bilang ada administrasi kebijakan kesehatan, ada K3, ada counseling, itu cabang ilmunya. Ini kalau ini core science. Nah, di dalam public health ini sedikitnya ada 5 core science ya. Ada epidemiology. Yang sebenarnya epidemiology ini yang melakukan sistem surveillance. Nah, laboratori. Laboratori ini penting sekali untuk mengidentifikasi agen penyebab penyakit, khususnya penyakit menular ya teman-teman ya. Penyakit menular. Karena apa? Kayak misalnya diare yang disebabkan oleh virus, dengan diare yang disebabkan oleh bakteri, sama atau beda? Karakteristiknya beda. Obatnya sama apa beda nanti? Beda. Ya, beda. Pencegahannya sama atau beda? Sedikit sama, tapi ada perbedaan. Gitu ya. Contohnya apa? Rotavirus. Rotavirus itu penyebab diare, tapi dia virus. Oke, dia virus. Saat terjadinya gejala, nah itu diarenya berupa cairan, ya, dengan rasa mules yang biasanya masih bisa ditahan. Frekuensinya jauh lebih sering, itu rotavirus. Dan bau fesesnya itu bersifat asam. Nah, itu penyebabnya rotavirus. Tapi kalau kita ngomongin disentri, disebabkan oleh Entamuba dysenteriae, misalnya salah satunya ya, agennya dari amuba, Entamuba dysenteriae, itu gejalanya beda. Frekuensi BAB-nya jarang, tapi mulesnya melilit sekali, sampai keluar darah saat BAB. Nah, tekstur fesesnya itu tidak secair penyebab rotavirus. Dia masih ada padatannya ketika diare gitu. Tapi yang bikin tidak tahan apa? Mulesnya itu. Bahkan sampai mual gitu ya. Dan bisa menyebabkan perdarahan pada dinding usus besar. Itu yang berisiko menyebabkan kematian gitu. Maka apa? Penanggulangannya ya, cara pengobatannya mesti diberikan antibiotik gitu kan. Beda dengan rotavirus. Nah, peran laboratori itu ada di sini teman-teman ya. Jadi mesti mengidentifikasi karakteristik agen itu untuk satu penyakit menular. Kalau penyakit tidak menular, laboratori ini bisa berperan pada penentuan misalnya ketika dia ada pasien yang memiliki penyakit diabetes. Dia mesti diidentifikasi diabetesnya tipe berapa? Tipe 1 atau tipe 2 gitu ya. Kemudian ini masalahnya abnormalitas dari fungsi pankreasnya
gitu kan, sama sekali tidak menghasilkan insulin, atau sebenarnya dia menghasilkan insulin tapi insulinnya sedikit, sehingga nggak cukup gitu kan untuk mengonversi gula darah berlebihan dari glukosa diubah menjadi glukagon gitu misalnya ya. Itu kan mesti ada uji lab dulu ya, sampel darahnya diambil ya gitu kan untuk mengidentifikasi, itu perannya di situ. Kemudian informatics. Nah, informatics ini perannya ada di dalam pengolahan data. Nah, data-data yang misalnya dari laporan kunjungan pasien per bulan, ya paling banyak itu sakit apa, gejala-gejalanya apa saja, golongan usia berapa yang sering sakit, gitu ya. Kemudian jenis kelaminnya apa yang paling sering sakit, misalnya ini akan diolah dengan informatics. Makanya kenapa public health itu belajar biostatistik. Ya, teman-teman nanti akan belajar manajemen data, akan menggunakan banyak aplikasi yang digunakan untuk mengolah data. Karena ini merupakan core science-nya public health, gitu. Kalau teman-teman kamu yang kuliah kedokteran, kebidanan itu tidak wajib ahli di bidang informatika, ya, pengolahan data. Itu bedanya public health dengan bidang kesehatan lainnya. Nah, kemudian prevention effectiveness. Prevention effectiveness ini di dalam bidang ilmu kesehatan masyarakat kita ada metode pengukuran apakah upaya pencegahan yang akan dilakukan itu sudah sesuai atau belum, akan efektif atau tidak. Baik secara sumber dayanya. Kalau kita ngomongin sumber daya berarti orangnya, SDM yang melaksanakan sudah kompeten belum gitu ya. Terus biayanya mahal enggak gitu kan. Terus cara pelaksanaannya kira-kira terjangkau atau enggak, bisa dilakukan apa enggak, susah enggak sih gitu. Money, material, method gitu ya. Terus mesin, alat-alatnya ada enggak gitu. Yang alat-alat dibutuhkan untuk melakukan pencegahan itu sudah tersedia atau belum. Nah, pengukuran-pengukuran itu hanya dilakukan ketika kita menguasai sistem manajemen kesehatan ya. Jadi kenapa teman-teman belajar administrasi kesehatan ya gitu. Ini ada core science-nya. Nah, di sini ada satu contoh cerita yang biasanya anak Kesmas semester awal itu hafal. Harus hafal kalau udah lulus gitu ya, udah selesai semester 2 nih hafal. Cerita tentang kasus kolera. Ada yang pernah dengar ceritanya? Histori yang kolera terjadi ditemukan di mana? Ya? Ya, Audi? Belum dengar ceritanya, Bu. Belum ya? Belum dengar ya? Iya. Oke. Oke, belum dengar ya. Oke, mau diceritakan? Saya ceritakan ya. Boleh, Jadi Ibu. ceritanya gini. Jangan ngantuk ya tapi ya. Nah, ini yang sebelah kiri ini adalah gambar bakteri kolera, Vibrio cholerae ya. Agentnya adalah Vibrio cholerae, bakteri kolera. Nah, kolera itu ditemukan di tahun 1800-an di London. Jadi, secara mendadak, orang-orang yang tinggal di daerah London saat itu mengalami penyakit dengan gejala diare, ya, intestinal disease. Waktu itu disebutnya intestinal disease, penyakit yang menyerang saluran pencernaan ya, dan sampai menyebabkan kematian, ya. Puluhan sampai ratusan orang meninggal di daerah itu. Nah, kemudian dulu awal sekali diduga oleh para ahli kesehatan kolera itu disebabkan oleh apa? Bad air. Bad air itu adalah udara yang jelek gitu ya. Udara yang tercemar. Dulu tuh dikiranya dari udara gitu. Nah, dulu seperti itu. Kita nggak tahu soalnya apa, nggak kelihatan penyebabnya gitu. Nah, saat itu ini Jon Snow. Nah, Jon Snow ini bukan Jon Snow yang ada di yang lain ya. Kalau teman-teman kenal nama Jon Snow yang lain, nah Jon Snow yang di sini adalah bapak epidemiologi kita sebutnya. Dia adalah seorang physician dari London School of Hygiene and Tropical Medicine. Nah, dia itu yang memecahkan penyebab kolera dan bisa mencegah sampai menanggulangi masalah kolera di London. Makanya dia disebut sebagai father of modern epidemiology. Bapak epidemiologi modern. Namanya Jon Snow. Di tahun 1800-an. Jadi saat orang-orang mengira bahwa kolera itu disebabkan dari udara yang tercemar, dia tidak langsung percaya.
Karena saat dia melihat sebaran kasusnya gitu ya. Jadi dia coba membuat peta ya. Dia coba membuat peta kota London ya. Kemudian dia mengumpulkan data-data dari rumah sakit yang merawat pasien-pasien dengan gejala yang sama gitu. Yang diduga itu kolera. Kemudian dia membuat mapping alamat rumahnya ya, alamat rumah penderita-penderita yang mengalami kolera. Nah, teman-teman bisa melihat di sini yang titik-titik ini itu adalah orang-orang yang mati ya, orang-orang yang mati karena kolera. Jadi baik yang sakit maupun yang mati itu di mapping sama Pak Jon Snow ini. Nah, kemudian dia melihat pola. Dia melihat pola bahwa di daerah Broad Street ya, kemudian Wardour Street, kemudian Berwick Street, sampai ke apa nih, Lexington Street itu padat, benar nggak? Ya, daerah sini tuh padat yang sakit. Tetapi di daerah Oxford Street, Brewer Street, Conduit Street, Regent Street ini nggak terlalu banyak kasusnya. Ada beberapa gitu ya. Tapi kita bisa melihat ada kumpulan kasus yang banyak di wilayah ini. Apa yang terjadi? Kalau misalnya disebabkan oleh udara, apakah orang-orang yang ada di sekitar sini itu menghirup udara yang berbeda? Kan sama kan? Ya, masih dalam satu kota, artinya kualitas udaranya atau cemaran udaranya pasti sama dan sebaran kasusnya tidak mungkin seperti ini gitu ya. Sehingga dia melakukan analisis lebih lanjut. Nah, dia kemudian menajamkan analisisnya ke wilayah yang paling padat kasus koleranya. Asal rumah si penderita ya, bukan rumah sakit yang dirawat gitu ya, asal rumah si penderitanya. Dia menajamkan di wilayah yang paling padat berarti ada di daerah Broad Street di sini ya. Ada di daerah, kamu bisa lihat ini padat sekali titik-titik hitamnya ya, kelihatan ya. Nah, kemudian bentar. Nah, kemudian dia melihat ada apa di sini ya. Dia melihat ada apa di sini. Oh, ternyata daerah Broad Street ini ya, selain udara, mereka mengonsumsi air dari satu aliran pipa yang sama. Oke, dari di sini ada kotak-kotak hitam yang disebut pump sites ya. Pump sites ini titik-titik pompa air gitu. Jadi sejak dulu kan kalau di Eropa itu kalau air dari apa namanya saluran pipa itu nggak pakai dimasak lagi ya teman-teman ya. Mereka air itu bisa dipakai langsung untuk minum gitu kan, untuk mandi, untuk cuci, untuk semuanya itu nggak pakai di masak lagi. Nah, ternyata di tengah Broad Street ini ada pump site yang mengalir gitu. Jadi orang-orang yang tinggal di sekitar sini itu punya sumber aliran air yang sama. Dari situ Jon Snow itu menduga ya, mencurigai bahwa penyebab kolera itu berasal dari dalam air yang dikonsumsi oleh masyarakat yang tinggal di wilayah Broad Street. Nah, ketika tahu bahwa aliran air ini juga bercabang gitu ya, bercabang di daerah sini ya sampai ke daerah misalnya di Berwick Street sini walaupun ternyata pusatnya ada di tengah gitu. Nah, kemudian ya, dia mengidentifikasi. Nah, kemudian setelah itu apa? Through continuous research. Jadi setelah dia melakukan pengamatan terus-menerus gitu ya, Snow understood what intervention what required. Jadi dia nggak tahu tuh agent penyebabnya apa. Pokoknya yang dia yakini kemungkinan besar penyebabnya berasal dari aliran air. Gitu. Nah, maka dia mencoba melakukan intervensi dengan pertama stop exposure to the contaminated water supply on a large scale. Jadi dia menghentikan suplai air dari pipa tersebut. Mengganti, jadi dia mengajukan ke pemerintah kota gitu ya, mengganti aliran air pada wilayah-wilayah yang menderita kolera tinggi. Kemudian stop exposure to the entire supply of contaminated water in the area. Jadi nggak cuma di wilayah itu aja, tapi juga di seluruh wilayah gitu ya. Jadi dia mencoba mengganti suplai air. Apa yang terjadi ternyata apa? Ternyata setelah diberhentikan aliran air dari perusahaan air itu, jumlah kasus koleranya menurun, teman-teman. Ya,
jumlah kasus koleranya menurun dan kemudian sampel airnya diambil. Dan ternyata waktu itu masih dugaan awal bahwa sumber kolera adalah air yang terkontaminasi dengan sewage. Sewage itu rumput lumut-lumut itu ya, lumut-lumut air itu ya. Sewage itu lumut-lumut air itu gitu. Jadi dulu belum ada sampai pemeriksaan biologis. Oke, belum ada sampai pemeriksaan biologis. Jadi berapa tahun kemudian baru diketahui agennya adalah Vibrio cholerae. Makanya kenapa banyak yang mati karena belum ada antibiotiknya ya, belum ada antibiotiknya gitu. Jadi itu upaya public health-nya itu ya. Jadi kita nggak concern ke satu orang yang sakit, tapi kita lebih concern gimana caranya menurunkan angka kesakitan itu pada populasi gitu. Dengan menghentikan suplai air dari pipa tersebut terbukti bisa menurunkan penderita koleranya. Itu yang terjadi zaman John Snow. Ya, sampai sini ada yang mau tanya? Oke. Nah, fill in the blank with the correct answer. Kira-kira apa knowledge check yang ini nih? Each public health core science. Nah, setiap core science dalam public health yang tadi ada 5 ya, seperti gugus diamond, itu menolong kita untuk apa sih? Sorry. Oke, Gi, Virgi. Halo Virgi. Jawabanmu apa, Gi? Titik-titik yang ada 2 ini apa? Putus-putus. Suara saya masih putus-putus? Terdengar jelas kah? Suara dianya putus-putus, Bu. Apa, Di? Audi, kenapa, Di? Jaringan dianya yang jelas, Ibu. Suara Ibu jelas kok, Bu. Jelas ya, Virginya yang putus-putus ya. Dil, Fadil, coba Dil. Apa jawabanmu, Dil? Saya Ibu. Anda sama Fadil depan belakang itu ya. Jawa ya. Enggak apa-apa. Sama Naila juga bareng. Iya. Nggak apa-apa. Untuk Apa, Dil? jawabannya protect and promote. Protect and Promote. protect and promote. Mencegah dan mempromosikan kesehatan ya. Provide public health practitioners with the answer they needed. Jadi tujuannya adalah untuk mencegah dan mempromosikan kesehatan. Oke. Oke. Nah, sekarang ini. Ya. Dalam problem solving cycle-nya public health approach ya, pendekatan kesehatan masyarakat, urutannya seperti apa nih? Urutannya seperti apa? Yang pertama, what is the problem? Nah, kita cari tahu masalahnya apa dulu. Itu tahapan apa namanya. Kemudian what is the cause? Penyebabnya apa? Itu tahapan apa? Kemudian what works? Ya, intervensinya apa? Kemudian how do you do it? Ya, how do you do it? Gimana hasilnya? Gitu. Yang nomor 1 diisi sawah. Jawabanmu apa, Sal? Jawaban saya surveillance. Surveillance ya, jawabannya surveillance. Ya, What is the problem? surveillance. Dilakukan dengan surveillance. Tadi ketika mendengar penjelasan saya, kira-kira surveillance itu apa sih? Aulia, mana Aulia? Halo Aul. Halo Aulia.
Ibu, Aulianya jaringannya lagi nge-lag. Oke, nge-lag ya. Dekat kamu juga itu. Kezia, Ananda. Nan, apa Nan? Apa itu surveillance? Surveillance itu seperti pencatatan, contohnya itu seperti medical record, Miss. Oke, medical record contohnya ya, melakukan pencatatan, pelaporan, analisis data gitu ya. Nggak cuma pencatatan dari medical record bisa. Oke. Nanti teman-teman akan belajar tuh secara detail tentang surveillance ya di semester 4 atau semester 5 saya lupa. Nah, kemudian what is the cause? What is the cause? Yuan. What is the cause, Yuan? Apa? Ya, risk factor identification. Risk factor identification ya, risk factor identification. Mengidentifikasi faktor risikonya. Oke, kemudian yang ketiga what works? Siapa nih? Hisham, what works? What works? Apa Syam? Enggak. Bagian apa ini? Tadi yang pertama surveillance, yang kedua risk factor identification, yang ketiga Works-nya itu ini Bu. apa yang sudah dilakukan gitu. Apa Syam? Tinggal pilih dari dua. Intervention evaluation. Intervention evaluation ya. Kita mengevaluasi intervensi yang sudah dilakukan ya. Apa aja yang sudah dilakukan, apa efeknya gitu ya. Kemudian terakhir how do you do it? How do you do it apa? Ya, yang pertama surveillance, risk factor identification, intervention evaluation, yang terakhir jelas ya implementation. Ya, implementasinya seperti apa, bagaimana dampaknya terhadap masyarakat ketika itu sudah dilakukan. Gitu. Oke, itu knowledge check. Kemudian ada core function. Ada yang mau ditanya nggak tentang history dan juga satu lagi adalah core science dalam public health. Ya, dan public health approach kita hari ini belajar 3 poin. Dan yang terakhir ini core function. Tadi ada sejarahnya, kemudian pendekatan Kesmas seperti apa, ada core science, apa aja core science-nya. Dan yang terakhir ini, bukan terakhir, kayaknya ada satu lagi ya, adalah core function and essential services of public health. Nah, fungsi utamanya kesehatan masyarakat. Oke. Nah, di sini. Kesehatan masyarakat ini ada 3 fungsi utama. Oke. Ada 3 fungsi utama dalam kesehatan masyarakat. Yang pertama adalah assessment. Oke, sebenarnya sama dengan pendekatan Kesmas, public health approach yang tadi. Dari surveillance ya sampai ke Fadil ngapain, Dil? Dari rese ya Fadil ya. Dari apa namanya? Yang pertama dari surveillance sampai terakhir itu apa? How do you do it? Intervention ya atau implementation-nya seperti apa? Nah, yang pertama ada assessment. Assessment itu adalah systematically collect, analyze, and make available information on healthy communities. Melakukan penilaian
ya, melakukan penilaian status kesehatan. Status kesehatan itu banyak sekali ya. Berat badan, tinggi badan itu status kesehatan ya. Kemudian tensi darah itu status kesehatan, kadar gula darah status kesehatan, masalah kesehatan mental, apakah kamu merasa baik-baik saja itu status kesehatan. Banyak sekali status kesehatan yang bisa diukur. Nah, caranya dengan apa? Secara sistematis mengumpulkan, menganalisis, dan membuat informasi. Makanya tadi kenapa ada teknologi informasi ya, teman-teman mesti belajar sistem analisis data. Karena kita yang menyediakan data itu available dan dapat diakses oleh masyarakat. Tujuannya untuk apa? Healthy communities ya, untuk menciptakan masyarakat yang sehat. Gitu. Kemudian public health development. Nah, public health development ini adalah policy development ya, pengembangan kebijakan. Jadi tadi, kenapa sih sampai WHO bisa mengeluarkan FCTC, Framework on Convention of Tobacco Control, ya, kerangka kebijakan pengendalian tembakau. Kenapa WHO bisa mengeluarkan itu misalnya? Karena dari data-data studi sebelumnya telah membuktikan dengan yakin bahwa merokok itu menyebabkan banyak penyakit, gitu ya. Terutama adalah penyakit tidak menular yang berkepanjangan seperti kanker gitu. Nah, maka tujuannya untuk apa? Promote the use of scientific knowledge base in policy and decision making. Jadi mempromosikan hasil-hasil studi yang saintifik gitu ya, sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan dan keputusan pada level pemerintahan. Ya, baik itu misalnya pemerintah daerah maupun pemerintah pusat bahkan secara internasional gitu. Nah, kemudian assurance, penjamin. Jadi melakukan identifikasi atau pengukuran ya, penilaian status kesehatan, kemudian pengembangan kebijakan kesehatan, dan assurance, menjamin sebagai penjamin. Public itu penjamin. Menjamin apa? Bukan asuransi ya. Bukan lembaga asuransi ya, Kesmas itu bukan lembaga asuransi. Nah, bedanya apa? Nah, ensure provision of services to those in need. Menjamin bahwa orang-orang yang membutuhkan layanan kesehatan bisa mengakses layanan tersebut. Gitu. Bisa mengakses ini banyak hal, baik secara jarak, ya, baik secara biaya, ya, baik secara kualitas, ya, itu mampu menjamin semua pelayanan kesehatan dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan. Itu tugasnya kesehatan masyarakat, gitu ya. The core function of public health. Makanya kenapa dalam satu international health regulation juga ada yang disebut universal health coverage, ya. Ada standar universal health coverage bahwa cakupan penjaminan pelayanan kesehatan di masyarakat itu menjadi tanggung jawab pemerintahnya gitu ya, dan masyarakat dapat mengakses seluruh layanan kesehatan secara merata dan adil gitu ya. Ini 3 function of public health, dan ada 10 essential public health services ya, 10 layanan kesehatan masyarakat yang esensial. Yang ini mesti kamu kuasai gitu. Apa? Monitor health ya, memonitor masalah kesehatan, diagnose and investigate, mendiagnosis. Nah, diagnosis ini bukan diagnosis kayak dokter ya, tapi kita lebih kepada screening. Ya, screening itu seperti penilaian awal masalah kesehatan pada masyarakat. Teman-teman tahu misalnya tentang sadari? Tahu sadari nggak? Pernah dengar istilah sadari nggak? Yang perempuan. Sekar. Pernah dengar istilah sadari nggak? SADARI. Nggak tahu ya. Nah, diagnose ini posisinya adalah contohnya seperti sadari. Sadari itu adalah satu upaya screening pemeriksaan dini untuk melakukan pencegahan kanker payudara. Apa itu sadari? Pemeriksaan. Tadi ya, kasihan nandanya nggak fokus tuh, nengok-nengok mulu. Sadari itu pemeriksaan payudara secara mandiri ya. Pemeriksaan payudara secara mandiri itu dilakukan oleh perempuan.
Nah, ini satu jenis upaya Kesmas. Kenapa? Karena bisa dilakukan secara berjamaah. Caranya gimana? Nggak bareng-bareng juga, tapi masing-masing gitu ya. Nah, jadi di sini belum pernah ada yang sadari ya. Yang perempuan pernah sadari nggak? Nggak tahu. Nah, sadari merupakan cara untuk mendeteksi secara dini gitu, apakah kita perempuan gitu ya punya risiko kanker payudara atau enggak. Jadi setiap bulan dianjurkan untuk memeriksakan payudaranya sendiri, nggak datang ke fasilitas kesehatan, nggak datang ke puskes, nggak datang ke klinik, nggak usah, cukup berkaca di cermin dengan bertelanjang dada ya, sendiri aja. Nah, di cermin yang besar gitu sampai memperlihatkan sebagian-bagian tubuh, misalnya sampai pusar lah ya gitu ya, berkaca, tidak memakai pakaian, kemudian mengangkat tangan ya, bergantian, misalnya yang kanan dulu gitu ya. Kemudian ada gerakannya sehingga kita bisa mengecek apakah ada benjolan-benjolan abnormal di daerah ketiak dan payudara perempuan gitu. Dan itu dilakukan seharusnya sebulan sekali, seminggu setelah menstruasi. Seharusnya. Nah, itu diagnose. Ya, jenis diagnosnya public health. Gitu. Mereka bisa lakukan sendiri. Cara kita dengan edukasi sebenarnya gitu kan. Ya, itu diagnose. Terus juga diagnose ini juga bisa tentang need assessment. Analisis kebutuhan kesehatan pada masyarakat. Investigate itu menginvestigasi. Kayak contohnya mencari tahu yang dilakukan John Snow dalam wabah kolera yang di London itu, ya, itu adalah bentuk investigate. Dia nggak langsung percaya bahwa dugaan penyebab kolera itu adalah dari udara. Oh, ternyata dari air. Dia menginvestigasi sampai ketemu air lah yang menjadi penyebabnya. Itu melakukan essential public health services dengan investigasi. Yang ketiga, ini adalah bentuk promosi dan prevensinya. Inform, educate, and empower. Ya, memberikan informasi, mengedukasi, dan memberdayakan masyarakat. Karena kita tahu tenaga kesehatan itu sedikit jumlahnya, masyarakat itu banyak sekali. Gak mungkin kita bisa handle mereka satu persatu. Maka kita perlu berdayakan mereka supaya mereka mandiri dan bisa melakukan upaya pencegahan kesehatan secara bersama-sama gitu. Ya, empower itu memberdayakan. Kemudian yang keempat adalah mobilize community partnership, menggerakkan apa? Kemitraan komunitas ya. Misalnya kalau misalnya kita mau mengubah atau meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di sebuah wilayah, nggak bisa masyarakatnya doang yang diedukasi. Kita harus melakukan pendekatan kepada ketua RT RW-nya, gitu ya. Kalau misalnya wilayah itu merupakan orang-orang yang sangat kental kepercayaan terhadap suatu agama tertentu, gitu ya. Dia punya kiai yang dituakan, misalnya ya, kiainya itu kita mesti juga edukasi, gitu ya. Terus orang-orang yang ada di sekitarnya, misalnya tokoh-tokoh masyarakatnya, Karang Taruna, kemudian ada misalnya tinggalnya di dekat kan ada tuh gerakan-gerakan atau organisasi-organisasi pemuda gitu ya, itu kita mesti libatkan. Itu disebutnya adalah mobilize community partnership. Kenapa? Karena untuk merubah perilaku masyarakat itu nggak cukup kita mengedukasi masyarakatnya, tapi juga butuh dukungan dari orang-orang yang terpercaya gitu, yang menurut masyarakat dia berpengaruh, gitu ya. Gitu. Terus kayak misalnya kamu melakukan edukasi, saya cuma bisa lakukan edukasi tapi fasilitasnya nggak ada. Kita menganjurkan cuci tangan dengan sabun. Misalnya ya, 7 langkah cuci tangan dengan sabun, tapi kita nggak ada dana nih untuk menyediakan sabunnya ke masyarakat. Artinya apa? Kita bisa datangi industri sabun gitu ya, industri hygiene, misalnya ke PT tertentu, kita mengajukan, mau nggak ikutan saya edukasi nih di masyarakat ini, mereka tuh kalau mandi jarang pakai sabun misalnya. Ya, itu namanya community partnership ya. Jadi kemitraan. Kemudian develop policies. Nah, develop policies ini mengembangkan kebijakan. Makanya kenapa orang-orang Kesmas itu juga mesti ada di posisi-posisi stakeholder yang bisa merumuskan kebijakan supaya terjadi perubahan yang masif ya, terjadi perubahan yang masif. Orang-orang di Kementerian Kesehatan harus ngerti tentang Kesmas gitu ya.
Karena satu esensialnya, salah satunya adalah develop policies. Kemudian enforce laws. Ya, ketika kebijakan itu dikembangkan, maka perlu diterapkan peraturan yang memaksa, gitu ya. Enforce laws itu di situ, ya. Karena untuk mengubah perilaku masyarakat kadang butuh paksaan, benar nggak? Benar ya. Nah, salah satunya enforce laws itu yang dilakukan oleh WHO ya tadi, bikin FCTC. Memaksa sebuah negara untuk tidak mengiklankan produk tembakau dalam bentuk apapun. Pakai banner nggak boleh, pakai billboard nggak boleh, baliho nggak boleh, pakai misalnya iklan di TV nggak boleh, di radio nggak boleh, di media sosial nggak boleh, harusnya ya. Enforce law itu namanya. Kemudian link to atau provide care. Mengkoneksikan masyarakat atau menyediakan pelayanan kepada masyarakat gitu. Kemudian yang ke-8 assure a competent workforce, menjamin lingkungan kerja yang kompeten. Nah, workforce di sini adalah para tenaga kesehatan. Makanya kenapa Kemkes ya, Kemkes itu punya lembaga yang namanya, saya lupa namanya apa, dia khusus untuk menjamin kompetensi tenaga kesehatan Indonesia sesuai standar. Makanya kalau SKM lulus itu harus uji kompetensi. Ya, dokter lulus itu harus uji kompetensi. Perawat lulus harus ada UKOM-nya, uji kompetensi. Bidan pun demikian. Jadi banyak ujian-ujian yang harus dilalui supaya dari kampus manapun kita lulus gitu. Tapi kompetensinya yang dimiliki sama. Maka nanti ada nilai-nilai minimal yang harus dicapai. Itu namanya assure a competent workforce. Kemudian evaluate, melakukan evaluasi dalam sistem kesehatan, dan research, melakukan penelitian. Jadi research itu masuk ke dalam 10 essential public health services. Ya, ini teman-teman mesti diingat gitu ya. Jadi ada 10, dan assessment, policy, development, dan assurance yang tadi menjadi 3 core functions-nya ya. Melakukan penilaian, pengembangan kebijakan, dan melakukan penjaminan itu merupakan ada di luar lingkaran ini yang berjalan secara terus-menerus. Seperti itu. Oke. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Cukup? Oke, ini contoh di US. Ya, ini contoh di US karena ini slide-nya dari CDC, jadi dia ngasih contoh di US. Nah, melakukan asesmennya itu kalau di federal itu negara US-nya itu ada namanya National Tobacco Public Health Surveillance ya, surveillance pengendalian tembakau. Nah, kemudian di state itu kalau di kita kayak provinsi gitu ya. Provinsinya itu melakukan apa? Melakukan monitor penggunaan atau konsumsi tembakau. Nah, yang lokal itu ngapain kerjaannya? Bagian lokal tuh kayak kota atau kabupatennya itu memberikan laporan tentang jumlah perokoknya misalnya ya, baik dari anak-anak, remaja, dewasa maupun lansianya. Nah, kemudian ada policy development, pengembangan kebijakannya seperti apa sih kalau di US? Nah, kalau di federal itu dia langsung mengeluarkan kebijakan larangan merokok pada commercial flights, penerbangan komersial. Di pesawat itu nggak boleh merokok gitu ya. Terus di state ini ada semacam modifikasi increase tobacco tax karena pajak itu masuknya ke kas atau APBD ya. Kalau di kita provinsi gitu ya. Kayak kamu bayar pajak mobil atau motor. Punya motor kan, misalnya punya motor tiap tahun bayar pajak. Nah, uang pajaknya itu masuknya ke APBD. Maka daerah itu punya kewenangan untuk bikin aturan pajak sendiri. Nah, kalau di state-nya Amerika, mereka pajak rokok itu lebih tinggi gitu ya, menaikkan pajak rokok. Itu satu upaya untuk meminimalisir atau mengurangi konsumsi tembakau pada masyarakatnya. Kemudian kalau yang di lokal gimana? County laws prohibiting smoking in bars. Ada beberapa daerah di state gitu. Kalau county itu di sini kayak kabupaten, kota gitu ya. Di kabupaten atau kota tertentu itu punya aturan melarang merokok di bar gitu. Meskipun mereka boleh drink gitu, boleh mabuk tapi nggak boleh ngerokok gitu ya. Mereka boleh mabuk tapi nggak boleh ngerokok. Ada beberapa di bar seperti itu. Dan assurance. Nah, assurance ini gini. Assurance itu jaminan, menjamin. Kalau di federalnya, negara federalnya Amerika itu mereka memberikan pendanaan untuk penelitian yang mendukung pengendalian tembakau.
Jadi orang-orang public health ini kalau mau membuat penelitian itu sangat didukung, nggak usah modal uang gitu. Uangnya dari negara. Kita tinggal modal mikir aja gitu ya, modal otaknya aja gitu. Nah, kemudian di state itu ada yang namanya campaign through Proposition 99. Jadi semacam kalau kita mau promosi kesehatan ke masyarakat, fundingnya udah disediakan oleh negara. Terus kalau yang di lokal ada resources to help smokers quit in multiple languages. Jadi kayak kalau di sini tuh kayak departemen kesehatannya tuh atau puskesmasnya menyediakan layanan konsultasi berhenti merokok pakai beberapa bahasa. Jadi orang yang non orang lokal itu bisa. Ya kalau misalnya di Indonesia gini kayak di puskes itu yang nggak cuman menyediakan layanan pakai bahasa Indonesia gitu, bisa ngomong bahasa Sunda, bisa ngomong bahasa Jawa, misalnya bisa ngomong bahasa Minang gitu ya, bisa ngomong bahasa Batak misalnya ya, atau bahasa-bahasa yang lain yang itu menyesuaikan dengan konsumennya atau pasiennya yang datang untuk konsultasi. Ini saya mau berhenti ngerokok. Kadang kan ketika kita menguasai bahasa daerah dari seseorang gitu, dia akan merasa semakin akrab kan ya. Bener nggak kayak gitu? Misalnya kamu satu suku dengan temanmu gitu, lebih enak nih ngomong bahasa Sunda gitu misalnya, ya atau lebih enak ngomong dengan bahasa tertentu yang cuman dia doang yang paham gitu kalau ada di komunitas umum gitu. Nah itu satu bentuk assurance, jaminan ya, jaminan layanan kesehatan pada wilayah lokal. Ini kita lihat secara struktural, gambarannya seperti itu teman-teman. Oke. Nah, sekarang ada 3 tadi ya, core function of public health. Mana sih yang tidak menjadi core function of public health? Kita tahu ada 3 ya. Tadi dari 3 itu dari 4 ini mana yang bukan menjadi core function of public health? Cindy. Coba Cindy. Kira-kira apa yang bukan menjadi core function of public health? Yang C bukan, Bu. Yang mana? Yang C bukan, Bu. Apa itu C? Authority. Authority ya. Authority itu bukan menjadi core function of public health. Oke, benar ya. Assurance, assessment, dan policy development menjadi core function of public health. Nah, kemudian ini. The essential health services of monitoring health and diagnosing and investigating disease related to which core function? Monitor health and diagnosing and investigating disease yang mana? Core function yang mana ini? Assurance, assessment, atau policy development? Yang belum saya tanya siapa ya? Audi udah ditanya belum, Di? Coba Audi, coba. Monitor. Bentar, Ibu. Yang mana? Disebutkan jawabannya. Ini pertanyaannya yang mau monitor ya, Bu ya? Gimana? Monitor. Ya, dibaca tuh. Ya, monitoring health and diagnosing and investigating disease. Itu masuk ke convention yang mana? Assessment. Assess? Penilaian status kesehatan. Penilaian status kesehatan. Yang B? Coba saya tanya Sekar. Sekar, jawabanmu apa? Saya juga assessment. Assessment ya, sama ya. Oke, betul ya. Betul ya. Monitoring health, diagnosing, investigating disease itu masuk ke dalam core function public health yang assessment ya. Assessment. Oke. Nah, terakhir ya. Stakeholder roles in public health. Perannya stakeholder dalam kesehatan masyarakat. Ya, stakeholder itu siapa aja sih? Orang-orang yang punya kepentingan itu siapa aja di dalam kesehatan masyarakat. Nah, di sini partners itu adalah stakeholder. Ya, stakeholder. Nah, posisi kita di mana? Posisi kita adalah masuk misalnya sebagai public health professionals, kita juga masuk ke dalam akademia, ya enggak? Ya, akademia ya, orang-orang
berpendidikan, akademisi kesehatan. Nah, ternyata dalam sistem public health itu banyak sekali partnersnya. Yang utama adalah community, jelas, karena mereka lah subjek. Teman-teman, saat menyebutkan masyarakat itu bukan sebagai objek kita, ya, tapi subjek kita, sasaran kita dalam mencapai misinya public health, ya. Core functionnya public health itu sasarannya adalah komunitas. Nah, kemudian ada clinical care delivery system, sistem apa namanya, pelayanan klinik, ya, pelayanan kesehatan klinis. Kemudian ada employers and businesses, ternyata ya para pegawai dan para pelaku bisnis industri. Industri manapun. Kamu tahu nggak bahwa industri otomotif, ya, punya peran penting dalam public health. Nyambungnya di mana? Kira-kira para pelaku industri otomotif yang punya Daihatsu, Mitsubishi, Toyota misalnya, itu punya peran penting dalam public health. Kira-kira nyambungnya kemana tuh? Saya Bagian nanya, kendaraan itu. ya gimana? Tadi siapa? Audi ya? Apa di? Perannya di mana Kalau di? menurut saya tentang untuk ambulans gitu, terus ada kesulitan di daerah-daerah gitu ntar. Oke. Otomatis Ambulans ya, fasilitas ya. Fasilitas kendaraan untuk menunjang layanan kesehatan ya. Fasilitas kendaraan untuk menunjang layanan kesehatan seperti ambulans atau kendaraan-kendaraan operasional pelayanan kesehatan. Oke, itu bisa. Itu segi positifnya ya, Di. Segi positifnya. Sekarang segi negatifnya. Misalnya ya, industri otomotif itu apa perannya dalam public health? Kita ambil contoh aja. Terima kasih Audi, itu sudah benar. Saya sekarang mau mencari pandangan negatif dari teman-teman. Kira-kira apa perannya? Nah, yang belum saya tanya siapa lagi nih? Ini karena dikit kayaknya udah muter semua ya. Ada yang belum kesebut? Tasya, coba Syah. Maksudnya peran negatif gimana, Bu? Peran yang kalau misalnya industri otomotif itu tidak bekerja sama dengan kita, maka dia akan berdampak negatif bagi kesehatan masyarakat. Apa tuh? Tadi berarti negatifnya fasilitasnya jadi nggak bisa memfasilitasi public health, terus dampak negatifnya apa lagi? Boleh dikaitkan dengan isu terkini ya, yang terjadi sekarang kok teman-teman ngikutin. Saya mau kasih contoh, boleh nggak? Oke ya, coba dicermati. Teman-teman pernah akhir-akhir ini membaca headline bahwa pemerintah memberikan subsidi untuk mobil listrik 80 juta rupiah potongan. Kalau kamu baca-baca deh, bagi orang yang mau membeli mobil listrik, dia akan diberi subsidi 80 juta oleh pemerintah. Oke, itu ada peran industri otomotif nggak? Ya, apa kaitannya dengan kesehatan masyarakat? Kok nyambungnya jauh ya, Bu, gitu ya? Coba kita pikirkan. Di satu sisi, pemerintah daerah, contohlah Jakarta dan sekitarnya ya, menyediakan jalur untuk sepeda. Benar nggak? Suka jalan-jalan ke Jakarta? Ya, dibangun taman-taman kota gitu ya. Jadi saya kasih contoh Jakarta karena saya sering muter-muterin Jakarta gitu ya, karena tinggal di daerah Jakarta. Banyak jalur sepeda. Ya, banyak jalur sepeda, membangun jalur sepeda. Seberapa sering kita melihat sepeda lalu lalang di jalur tersebut? Sangat jarang kan? Nah, di lain sisi ternyata sebagian kementerian di Indonesia gitu ya, berarti kan itu kementerian apa sih? Saya lupa lah, berkaitan dengan perindustrian ya. Kemenindus ya, Kementerian Perindustrian bekerja sama dengan perusahaan otomotif memberikan subsidi untuk mobil listrik. Oke, pertama, mobil listrik itu bagus atau enggak? Bagus, kata Odi. Mobil listrik itu bagus apa enggak? Salwa, apa bedanya mobil listrik dengan mobil biasa? Kalau mobil listrik itu dia nggak pakai
bahan bakar seperti solar atau bensin, dia menggunakan listrik, Bu. Maksudnya dicas gitu. Menggunakan listrik dicas. Oke, jadi kalau dari sisi kesehatannya lebih bagus mobil listrik atau mobil biasa? Listrik. Listrik. Oke, kita keep ya listrik. Oke, saya tanya lagi. Indonesia sumber listriknya dari mana? Baterai. Dari mana? Kalau buat mobil. Gi, dari mana Gi? Ya, listrik buat mobil. Ya, kamu ngecas Baterai, handphone Bu. gitu ya. Dari mana? Baterai. Nggak kedengaran, Ki? Baterai, batu. Kok batu? Iya, Baterai. baterai dicas. Sumbernya dari mana? Listrik kan energi ya. Sumber energi listrik kita dari mana sih? Ya, rumah-rumah, kemudian buat ngecharge baterai, baik itu baterai mobil, baterai handphone, ngecharge laptop dan lain-lain, lampu, itu dapatnya dari mana sumbernya? PLT. PLT? U. U. Oke, PLTU. Terbesar itu PLTU. U itu apa sih? Udara. Udara. Siapa yang bisa benerin U itu apa? Tenaga uap. Uap. Oke, PLTU itu bahan bakarnya apa ya? Fosil, bukan? Fosil? Batu Nah, bara, Ibu. fosilnya apa? Fosilnya apa? Syam. Fosilnya apa, Syam? Batu bara, Ibu. Batu bara. Kira-kira kalau batu bara dibakar, ada asapnya nggak? Ada. Ada buangannya nggak? Ada. Jadi sebenarnya kalau mobil listrik sama mobil yang pakai bensin sama aja apa enggak sih? Sama. Mungkin mengurangi angka polusi kali itu. Nah, mengurangi angka polusi atau memindahkan lokalisasi polusi? Memindahkan kan artinya gini, kalau misalnya beberapa tahun ke depan akan lebih banyak jumlah mobil listrik misalnya ya, dengan berbagai privilege-nya kayak mobil listrik itu lebih kecil pajaknya gitu kan, disubsidi biayanya, kemudian tidak berlaku aturan ganjil genap misalnya di wilayah ibu kota gitu kan. Nah, akan semakin banyak nih konsumsi mobil listrik masyarakat, tapi selama sumber energinya masih dari PLTU, artinya apa? Kebutuhan energi dari PLTU kan semakin besar kan? Ya, kan semakin besar artinya sebenarnya di PLTU tersebut buangan polusinya pun semakin banyak. Dia cuma mindahin buangan aja dari kota gitu ya ke wilayah PLTU yang ternyata PLTU terdekat daerah Jakarta dan sekitarnya itu polusinya udah masuk gitu. Polusinya masuk ke area kita gitu. Artinya apa? Di sini employers and businesses ini secara tidak langsung sangat tricky gitu ya untuk mencapai, kan mereka punya tujuan nih mendapatkan profit sebesar-besarnya gitu kan. Ya, mendapatkan profit sebesar-besarnya tapi mengajak pemerintah untuk bekerja sama. Karena pemerintah di situ dapat pajak gitu ya, dapat apa lagi yang menguntungkan secara finansial. Nah, ini satu challenge-nya public health. Di satu sisi they can be our partners gitu. Di sisi lain they can be our enemies gitu ya. Partners tadi yang tadi disebutkan bisa menyediakan fasilitas untuk mobilisasi layanan kesehatan, tapi di sisi lain ternyata itu saya baru nyebut satu contoh kebijakan yang ternyata pro terhadap industri otomotif tapi tidak pro terhadap Kesmas gitu ya. Selama sumber energi kita itu belum berasal dari energi terbarukan, artinya sebenarnya perubahannya sangat minim gitu ya. Perubahan pengurangan polusi udara sangat minim, yang mana ternyata polusi udara itu menjadi faktor utama juga penyebab penyakit infeksi saluran pernafasan atas dan juga kanker paru gitu ya. Nah, di situ ya. Nah, maka perlu ada yang namanya government public health infrastructure yang kuat. Jadi infrastruktur Kesmas di dalam pemerintahan itu harus kuat. Kemkes itu nggak bisa berdiri sendiri loh, gitu. Ya, kementerian-kementerian lain itu harus menunjang. Itu baru satu dari sisi kebijakan tentang udara. Artinya apa? Dia harus bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup, benar nggak?
ya, Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian Kementerian Perindustrian dan lain-lain yang sampai saat ini itu kita belum berhasil ya. Dan the media. Media ini powerful sekali karena mereka lah yang menjadi kaki tangan edukasi kita ke masyarakat. Ya, yang bisa membentuk mindset masyarakat itu media. Gitu, ya. Karena media lah yang menjadi akses pertama yang bisa dijangkau oleh masyarakat saat ini. Kalau zaman sekarang ya media sosial gitu ya, berita-berita online gitu kan, informasi-informasi yang tersebar dalam WhatsApp misalnya ya, TikTok, Instagram, Twitter dan lain-lain gitu. Gitu. Inilah partners in public health system, partners or enemies gitu. Mereka ini ketika tidak bisa menjadi partners kita maka akan menjadi enemies. Jadi peran kita tuh sebenarnya berat gitu ya. Ya, tugas kita tuh sebenarnya berat gitu. Kita mesti bisa menjalin partnership dengan mereka semua ini gitu. Nah, kemudian ini contoh non-governmental organization example, contoh organisasi Kesmas yang non-government ya. Non-government itu NGO ya, non-government organization itu NGO. Kalau kita kayak yayasan-yayasan gitu ya, yayasan-yayasan yang bisa pihak swasta yang bisa membantu kita untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Di Amerika ada American Public Health Association. Kalau di Indonesia itu ada IAKMI. Ya, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Indonesia punya IAKMI. IAKMI pusat, IAKMI provinsi, IAKMI kota. Ada ya. IAKMI pusat nasional, provinsi Jawa Barat, DKI, Banten, semua provinsi ada. Kalau di kita ada IAKMI cabang Kota Tangerang Selatan, ya, yang paling dekat dengan UMJ, gitu. Itu professional membership organization. Terus ada juga association related to specific health concern. Ada organisasi yang concernnya hanya satu penyakit aja. Contohnya American Cancer Society. Kalau di kita ada yang namanya yang kanker tuh juga ada, saya lupa deh. Organisasi yang memang khusus untuk menangani masalah kanker gitu ya. Terus kalau dulu ada yang namanya KPAN, Komisi Penanggulangan AIDS Nasional. Di Indonesia tuh ada KPAN, tapi sekarang dileburkan lagi ke Kemkes gitu. Karena AIDS itu nggak tahu tidak lagi menjadi prioritas utama gitu, padahal masih ada di Sustainable Development Goals atau SDGs gitu. Terus Organization of Citizen Focus on Health Concern. Nah, health concern ini gerakan yang inisiasi oleh masyarakat ya. Gerakan-gerakan kayak gerakan orang Amerika untuk hak-hak para non-smokers. Nah, non-smokers ini punya hak menghirup udara bersih dan sehat gitu kan, yang mereka tidak dapatkan ketika mereka berdekatan dengan para perokok. Nah, ada yang namanya American for Non-Smokers Right di US. Kemudian ada foundation. Foundation itu instansi yang bergerak dalam mendanai, biasanya ya mendanai, mereka punya uang banyak, mereka mendanai kegiatan-kegiatan kesehatan gitu, dan biasanya juga mereka mempengaruhi pengembangan public policy, pengembangan kebijakan kesehatan. Contohnya ada Bill and Melinda Gates Foundation, punya Bill Gates ya. Kalau Bill Gates ya, mereka punya foundation yang concern di bidang kesehatan. Kalau di Indonesia sendiri ada kayak Tanoto Foundation, itu concern bidang pendidikan dan kesehatan gitu. Biasanya orang-orang kaya Indonesia bikin instansi gitu ya, atau foundation itu bisa concern untuk mengatasi permasalahan kesehatan tertentu yang seharusnya bisa kita jadikan partner gitu. Nah, ini perbedaan antara public health care dengan healthcare. Kalau public health care ini adalah pelayanan kesehatan masyarakat, ini healthcare ini adalah pelayanan. Waktunya udah habis ya, Dil. Ntar ya, Dil, dikit lagi, Dil. Oke. Pelayanan kesehatan medis ya. Kalau public health itu fokusnya ke populasi ya, population focus. Nah, population fokus, kalau healthcare individual patient fokus, fokusnya ke individu. Kemudian etikanya adalah etika public health. Nah, kalau layanan medis, layanan kedokteran itu etiknya adalah pelayanan individu. Jadi kayak kalau misalnya kita berobat, itu mesti ada satu perawat sebagai saksi.
Jadi nggak boleh tuh namanya konsultasi sama dokter, cuma pasien sama dokter doang, itu sebenarnya melanggar etik. Ya, karena tidak ada yang bisa melihat dan mengetahui bahwa si dokter memberikan treatment yang tepat gitu. Jadi sebenarnya perawat itu harus ada di dalam. Itu ada personal service etik. Terus setiap mau ada tindakan itu harus ada pernyataan persetujuan, ya kan? Dari pasien atau keluarga pasien, disebutnya itu personal ethic service gitu. Kalau public health ethic itu konsepnya ke misalnya kamu mau ngasih edukasi tapi ngasih ceramah di masjid, padahal masjid itu tuh nggak pernah pakai pengeras suara misalnya ya, itu kira-kira akan diterima nggak oleh masyarakat? Itu public health ethic gitu. Terus emphasize-nya, nah jelas kalau public health itu prevention, pencegahan gitu ya. Kalau dalam medis itu diagnosis and treatment, ya diagnosis penyakit dan pengobatan. Kemudian kalau laboratoriumnya bagaimana gitu? Kalau laboratori itu joint laboratory and field involvement. Jadi laboratorium ini biasanya laboratorium yang joint. Joint itu bekerja sama dengan berbagai pihak. Kemudian melibatkan petugas lapangan. Kalau ini concern laboratoriumnya ya pasien dengan laboran gitu ya. Kemudian kalau di sini clinical science, peripheral atau professional training. Jadi kita orang kesmas belajar klinik, belajar ilmu klinik, anatomi, fisiologi, struktur, agent penyakit gitu ya, virus, bakteri. Kita belajar itu sebagai peripheral, bidang ilmu penunjang. Oke, tapi kalau di dalam bidang medis itu sebagai esensial. Untuk profesi dokter, esensial, dia harus tahu posisinya, dia harus tahu nama-namanya, gitu kan? Teknik-tekniknya harus tahu seperti apa, gitu. Itu namanya esensial, gitu ya. Terus kalau sektornya public health, ya public sektor, basisnya. Kalau yang healthcare, layanan medis adalah private sektor. Ini untuk ada partners, teman-teman bisa baca sendiri ya. Yang menjadi media, yang menjadi employers, yang menjadi government, menjadi akademi. Ini teman-teman, tadi saya sudah jelaskan yang tadi ya, panah-panahnya partners dalam public health, siapa-siapa saja, nih detailnya seperti ini. Gitu. Oke, saya coba stop share dulu, ada yang mau ditanya nggak? Karena waktunya sudah habis nih, PJ-nya udah ngingetin saya. Minggu depan kita belajar tentang head determinant. Jelas? Yang didiskusikan hari ini jelas? Sebelum ada head determinant, mungkin saya akan kasih beberapa kuis dulu ya. Kuisnya beda dengan yang tadi ditanyakan di soal-soal PG itu. Ya, agak beda ya. Berbahasa Indonesia, pemahaman konsep. Oke, mau ada tugas? Enggak, Fadil geleng-geleng aja. Aulia juga nggak mau ada tugas. Kenapa udah banyak tugas ya? Oke, buku Essential of Public Health-nya boleh dibaca ya, yang 101 Public Health dibaca-baca aja ya, dibolak-balik halamannya, di scroll-scroll gitu ya. Minimal dilihat dulu. Ada bab apa aja sih gitu, dilihat dulu. Oke, minggu depan kita akan ada kuis dulu di awal, mungkin secara lisan ya, jadi siap-siap. Setelah membaca surat Al-Ikhlas dan Al-Falaq, kita akan kuis sebentar. Oke, saya rasa cukup ya. Sorry ya, saya take 8 menit lebih panjang. Semoga yang didapatkan hari ini bermanfaat. Ya, nanti rekamannya saya upload di YouTube channel saya. Karena drive-nya penuh ya. Jadi nanti kalau mau ditonton ulang boleh, linknya ada di @link. Nanti tinggal diklik aja. Oke? Oke, kalau sudah kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima Terima kasih, Bu. Mantap Thank materinya, you. mantap.